Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita cintai Allah dan Rasulnya. Hadirin, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena dengan itu kita bisa menjalankan sholat isya secara berjamaah. Dan tentu di balik itu juga nikmat iman, kesehatan Islam kita rasakan. Dan tentu marilah kita memperbanyak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan memperbanyak sholawat, kita punya harapan ke depan di akhirat mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, kultum pada malam hari ini bisa dicatat judulnya adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Temanya menerapkan nilai cinta kepada Allah dan Rasulnya di kehidupan sehari-hari. Hadirin rahimakumullah, pernahkah kita sejenak merenung dalam hidup ini? Arti hidup ini, kenapa kita bisa hidup di dunia? Apakah kita punya pilihan untuk menjadi manusia? Tentu pilihan itu tidak kita punya. Kalau kita bisa memilih, mungkin ada yang memilih untuk menjadi malaikat yang tidak punya dosa. Tetapi Allah takdirkan kita menjadi manusia. Tentu, apakah Allah menciptakan kita manusia ini adalah serta-merta? Ataukah hanya suatu candaan? Tentu tidak jawabannya. Lantas kepada siapa kita bertanya agar kita mengetahui kenapa Allah ciptakan kita sebagai manusia? Tentu kita bertanya kepada sumber ilmu, yakni adalah Al-Quranul Karim. Kita bertanya kepada Al-Quran, ya Al-Quran, apakah engkau tahu apa tujuan Allah menciptakan manusia? Al-Quran menjawab, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku atau kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sering mendengar para ulama menyampaikan tentang tujuan hidup manusia adalah untuk ibadah. Ibadah yang senantiasa kita laksanakan setiap hari. Yang sudah Allah wajibkan adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini adalah hasil dari negosiasi Nabi Muhammad dengan Allah menjadi 5 waktu. Maka kita sebagai hambanya jangan sampai menegosiasi lagi. Sholatnya bolong-bolong dan lain sebagainya. Itu sholat yang sudah harus kita laksanakan dalam keadaan apapun. Kemudian dengan menghidupkan membaca Al-Quran, apalagi sekarang malam ke-17, mungkin sebagian ulama mengatakan adalah nuzul Quran, ada yang mengatakan 18 Ramadan, 21 Ramadan. Tentu di bulan yang mulia ini, di samping kita menjalankan hal yang wajib, kita juga menghidupkan sunnah Nabi. Kita menghidupkan Al-Quran di kehidupan kita. Karena ketika kita membaca Al-Quran, satu hurufnya saja mengandung 1 kebaikan. Dari 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Sebagaimana Rasul bersabda, Man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin
alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dari satu kebaikan dilipat gandakan, ping 10 kali lipat. Aku tak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bayangkan, apakah Bapak Ibu pernah menghitung banyaknya huruf Al-Quran? Mungkin kalkulator pun sulit menjawab. Begitu banyaknya pahala yang Allah berikan kepada hambanya. Maka di bulan Ramadan ini jangan sampai kita menyia-nyiakan dengan mengisi waktu kosong kita dengan bermain-main dan yang tidak ada manfaatnya. Kemudian yang dalam hidup ini, cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya adalah hal yang harus kita punya dalam hati kita. Karena cinta ini Allah anugerahkan kepada manusia. Mungkin binatang sulit memiliki rasa cinta. Bagaimana cinta ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kita harus menengok kisah pendahulu. Kisahnya para sahabat Nabi. Mungkin kisah Sayyidina. Saat itu dikisahkan Rasul mengumpulkan para sahabat di suatu tempat. Di suatu tempat mengumpulkan para sahabat, kemudian Rasul menyampaikan khutbahnya. Sebelum beberapa hari wafatnya, Rasul berkata, siapapun di antara kalian yang pernah aku sakiti, yang pernah aku ambil haknya, sekaranglah waktunya sebelum aku menghadap kepada Allah. Terdiam para sahabat. Kemudian ketika Nabi Muhammad ingin melanjutkan ceramah beliau, ternyata ada yang berdiri dan berkata, aku ya Rasulullah yang akan menuntutmu. Aku ya Rasulullah akan mengkisosmu. Para sahabat kaget, siapa gerangan atau orang yang kurang ajar kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menyuruh orang tersebut untuk maju. Ternyata orang tersebut dikenali oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Orang tersebut adalah sahabat Nabi bernama Sayyidina Ukasyah. Sayyidina Ukasyah menginginkan kisos kepada Nabi Muhammad. Kemudian ditanya oleh Nabi Muhammad, ya Ukasyah, apa yang engkau mau atasku? Ukasyah menjawab, ya Rasulullah, apa engkau ingat? Di saat perang Badar, di saat engkau meluruskan barisan perang, engkau memecut unta, kemudian pecutan itu mengenai perutku sehingga perutku rasanya sakit sekali. Dan aku tidak tahu engkau sengaja apa tidak sengaja. Maka aku saat ini ingin mengkisusmu ya Rasulullah. Para sahabat Nabi tidak terima. Biar aku saja ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak, biar aku saja. Kemudian Rasulullah menyuruh Bilal untuk mengambilkan cambuknya dan diberikan kepada Sayyidina Ukasyah. Dan cambuk tersebut diterima Ukasyah. Ukasyah menyambukkan ke bumi sekali, dua kali, dan ternyata apa? Bukannya. Sebelum disambuk, Ukasyah merequest kepada Muhammad, ya Rasulullah, saat itu aku tidak pakai baju, maka buka bajumu ya Rasulullah. Dibuka. Suatu ketika itu suasana semakin hening. Ketika itu Ukasyah sudah siap menyambuk dan ternyata apa? Bukannya menyambuk, malah mencium, memeluk perut Nabi Muhammad SAW sambil menangis. Kemudian Muhammad berkata, jika engkau melihat ahli surga, maka lihatlah Sayyidina Ukasyah. Apa dari kisah ini yang bisa kita angkat? Adalah bentuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita lihat kisah lain mungkin di zaman Nabi, seperti seorang anak yang berbakti pada ibundanya bernama Uwais Al-Qarni, yang menggendong ibundanya dari Yaman ke Mekah. Jarak Yaman ke Mekah itu sangatlah jauh, amat jauh, bukan dari Kedaung ke Pleret, tapi bisa diestimasikan dari Surabaya ke Serang, Banten mungkin. Yang menggendong ibundanya pergi haji, seorang anak bernama Uwais Al-Qarni, yang sebelum menggendong Uwais Al-Qarni ini melatihan fisik dengan memelihara lembu atau anak sapi yang dikandang di atas bukit, bolak-balik dikandang setiap hari. Tetangga yang sampai nyinyir kepada Uwais Al-Qarni, ini Uwais ini orang gila atau apa? Kok ngandang lembu sampai di atas bukit? Tetapi tetangga yang nggak tahu apa isi hati Uwais Al-Qarni. Ketika Uwais Al-Qarni sudah siap fisiknya, maka Uwais Al-Qarni membuat kebijakan pada dirinya sendiri untuk memutuskan menggendong ibundanya dari Yaman ke Mekah. Ini adalah kisah begitu cintanya seorang anak kepada ibundanya. Kalau kita lihat lagi, suatu ketika ada Arab Badui bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kapan kiamat tiba? Rasul menjawab, engkau punya persiapan apa? Bertanya-tanya kiamat. Arab Badui menjawab, aku tak punya persiapan apa-apa ya Rasul, yang aku punya hanyalah kecintaan kepada Allah dan kepada engkau. Rasul bersabda, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan yang kau cinta. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah,
Dari kisah ini kita bisa menengok tentang begitu unggulnya cinta yang dihadirkan, yang dikisahkan oleh sahabat Nabi. Maka di sini kita umat Nabi Muhammad yang tidak bertemu dengan Nabi, cukup dengan menghidupkan sunnahnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makan pakai tangan kanan, ingat Nabi Muhammad. Masuk masjid, kaki kanan dulu, ingat Nabi Muhammad. Itulah bentuk wujud cinta kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kebenaran mutlak datangnya dari Allah dan kesalahan dari kami pribadi, semoga puasanya lancar hingga hari raya Idul Fitri. Sehat selalu. Mohon maaf lahir dan batin. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.